Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Riyadi75, dan pada video kali ini saya akan membuat video presentasi yang dimana video ini ditujukan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester di semester 5 ini dengan mata kuliah jaringan komputer yang didoseni oleh Bapak Adesena Permana. Dan pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan dua rekan saya. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arya Edi Prasetyo dengan NIM 22121811022. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andri Gunawan dengan NIM 22121811001. Dan saya Stanislaus Octaviano dengan NIM 2212181011. Dan di sini kita membahas materi tentang TCP/IP. Bagaimana materinya dan videonya? Saksikan video ini terus sampai selesai dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja check it out. Oke, kita akan menjelaskan tentang transport layer. Apa itu yang dimaksud dengan transport layer? Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah: 1. Memecah data ke dalam paket-paket data. Yang kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga namanya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat data transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari layer menuju ke klien dengan lancar tanpa adanya gangguan. Jenis-jenis transport layer itu ada 3. Yang pertama itu user datagram protocol, yaitu yang disingkat dengan UDP. UDP protokol yang memprioritaskan pesan ini menyediakan layanan sederhana yang tidak dapat diandalkan tanpa koneksi dan tidak diakui. Tanpa koneksi dan tidak diakui sangat cocok untuk di aplikasi yang tidak dapat memerlukan urutan TCV, kontrol kesalahan atau kontrol aliran. Ini digunakan untuk mengirimkan sejumlah kecil data di mana kecepatan pengiriman lebih penting daripada akurasi pengiriman. Yang nomor 2, Transmission Control Protocol atau yang dinamakan TCP. TCP ini adalah protokol prioritas koneksi yang andal yang mengirim data dari sumber ke mesin tujuan tanpa kesalahan. Koneksi dibuat antara entitas sebelum transmisi di host pengiriman. TCP membagi aliran bit masuk ke segmen ke penempatan nomor urutan terpisah untuk setiap segmennya. Pada host penerimaan, TCP mengeretas segmen mengirim mengakui kepada penerimaan segmen yang benar. TCP juga mengelola kontrol aliran sehingga pengiriman yang tepat tidak membanjiri penerimaan yang lambat. Yang ketiga, Stream Control Transmission Protocol (SCTP). Menggabungkan filter TCP dan UDP, ini adalah pesan yang berprioritas seperti UDP yang menyediakan layanan yang andal dan berorientasi pada koneksi seperti TCP ini dan digunakan untuk telepon melalui internet. Terus transmisi kontrol protokol Internet Protokol atau TCP atau IP. Sejarah TCP dan IP. Sejarah TCP atau IP diawali dari lahirnya ARPANET, yaitu jaringan paket
switching digital yang ditandai oleh DARPA atau yang dinamakan Device Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. Yang poin pertama, sementara ARPANET terus berkembang sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu menampung sejumlah node yang semakin banyak. Oleh karena itu, daripada DARPA menandai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yakni TCP atau IP, dan menjadikan standar ARPANET pada tahun 1983. Selanjutnya, untuk memudahkan proses konversi DARPA untuk menandai suatu proyek yang mengimplementasikan protokol ini ke dalam BSD dan UNIX sehingga dimulai kehubungan UNIX dengan TCP atau IP. Selanjutnya, sejarah TCP atau IP. Pada mulanya internet digunakan untuk menunjukkan jaringan menggunakan internet atau protokol IP. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya jaringan, istilah IP sekarang sudah berupa istilah generik yang digunakan untuk semua kelas jaringan, atau internet digunakan untuk menunjuk pada komunitas jaringan komputer Woodway yang saling dihubungkan dengan protokol TCP atau IP. Selanjutnya, perkembangan TCP dan IP diterima luas dalam praktis menjadi standar de facto jaringan komputer berkaitan dengan ciri-ciri yang terdapat pada protokol itu tersendiri yang merupakan keunggulan dari TCP, yaitu pertama, perkembangan protokol TCP menggunakan standar protokol terbuka sehingga tersedia secara luas. Semua orang bisa mengembangkan perangkat lunak atau dapat berkomunikasi dengan menggunakan protokol ini. Hal ini membuat pemakaian TCP sangat luas dengan sangat cepat, terutama dari sisi pengadopsian oleh sebagai sistem operasi dan aplikasi jaringan. Tidak tergantung pada perangkat keras atau sistem operasi jaringan tertentu, sehingga TCP atau IP cocok untuk menyatukan bermacam-macam network. Cara pengalamatan bersifat unik dalam skala global. Mengapa dengan skala global? Karena memungkinkan komputer dapat mengidentifikasi secara unik, yaitu dalam seluruh jaringan, walaupun jaringan sebesar jaringan Woodway internet, setiap komputer yang tersambung dalam jaringan TCP itu atau internet akan memiliki address yang hanya memiliki yang dimiliki olehnya. TCP/IP memiliki fasilitas routing dalam jenis-jenis layanan lainnya yang memungkinkan diterapkan pada network. Nah, di sini sejarah TCP itu poin-poinnya itu kan udah jelas. Untuk perkembangan dari poin tadi yang tadi kan jadi sejarah dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Dari perubahan itu tersendiri meringkaskan sejarah TCP dan IP itu jadi sangat luas dan global. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ano. Baik, terima kasih. Kita lanjut masuk ke layer TCP/IP. Di sini ada 5 layer. Dimulai dari physical level layer 1, network interface, kemudian internet, transport, dan application. Kemudian kita masuk yang pertama adalah physical layer.
Physical layer atau bahasa Indonesianya lapisan fisik merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dan sebagainya. Lapisan ini dapat bervariasi tergantung pada media komunikasi pada jaringan yang bersangkutan. TCP/IP bersifat fleksibel sehingga dapat mengintegralkan berbagai jaringan dengan media fisik yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kita masuk ke Network Access Layer. Lapisan ini merupakan lapisan pertama untuk lapisan jaringan yang memiliki tanggung jawab untuk mengirimkan dan menerima data dari media yang memiliki fisik. Kemudian layer ini terdapat pada bagian paling bawah dalam model TCP/IP dan menyediakan sarana seperti sistem untuk mengirimkan data dari dan ke media fisik. Selain itu, lapisan ini memberikan sebuah layanan berupa pendeteksian dan koreksi atas kesalahan dari data yang telah ditransmisikan. Untuk Network Access Layer, protokol yang terdapat adalah Ethernet, EX25 jaringan publik, EX25 jaringan paket radio, dan beberapa jaringan lainnya. Kemudian kita masuk ke Internet Layer. Lapisan Internet Layer pada TCP/IP memiliki tugas atau tanggung jawab untuk menangani proses pengiriman kepada alamat yang ingin dituju dengan tepat. Untuk Internet Layer, contoh protokol yang bekerja adalah IP atau Internet Protocol, IRP, dan ECMP. Jalur terbaik dalam pengiriman paket data harus dilakukan dengan baik adalah salah satu tanggung jawab dari layer internet ini. Selain itu, Internet Layer digunakan sebagai jalur data antara Network Layer Access Layer dan Host-to-Host Transport Layer, dan juga routing datagram ke remote host. Untuk tambahan, addressing merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melengkapi datagram dengan alamat internet yang dituju atau yang biasa dikenal dengan IP address atau Internet Protocol Address. Jaringan TCP/IP merupakan jaringan independen karena alamatnya dilakukan sendiri dan terpisah dengan media serta komputer yang sedang digunakan. Jadi antar media atau antar hardware bisa memiliki IP yang berbeda. Kemudian, tambahan lainnya, routing merupakan kegiatan dalam menentukan alamat pengiriman datagram untuk tujuan tertentu. Proses routing sepenuhnya dilakukan oleh jaringan karena bersifat connectionless atau tanpa koneksi. Router yang menentukan kemana paket datagram akan diterima oleh alamat tertentu, dan pengirim tidak dapat menentukan alamat yang akan dituju. Kemudian kita masuk lagi ke Transport Layer. Di sini Transport Layer memiliki tanggung jawab untuk mengadakan sebuah komunikasi antar host. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan dalam sinkronisasi. Protokol yang berperan dalam Transport Layer adalah TCP, Transport Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Selain itu, ada beberapa fungsi penting yang dimilikinya. Yang pertama, flow control. Di sini itu pengiriman data dibagi menjadi beberapa paket dan diatur dalam pengawasan agar pengirim tidak mengirimkan sebuah data dengan kecepatan yang berlebihan, jadi tidak bertumpuk antar data. Kemudian yang kedua, error detection, yaitu pengirim dan penerima melengkapi sebuah data dengan informasi yang masih bisa digunakan untuk memeriksa sebuah data yang menyatakan bahwa data tersebut bebas dari kesalahan. Paket data yang terdapat kesalahan di dalamnya
tidak akan dikirimkan kepada penerima. Kemudian ada application layer. Fungsi application layer yaitu bertugas untuk melayani permintaan data atau service. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian untuk diproses. Yang bekerja pada layer ini ada aplikasi Network Terminal Protocol atau Telnet. Aplikasi ini menyediakan remote login dalam jaringan. Kemudian ada File Transfer Protocol, FTP. Ini digunakan untuk file transfer. Kemudian selanjutnya ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Ini digunakan untuk mengirimkan email. Kemudian ada Domain Name Service atau DNS. Ini digunakan untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Selanjutnya ada Routing Information Protocol atau protokol routing. Lalu Open Source Path First, OSPF. Ini juga merupakan protokol routing. Kemudian Network File System atau NFS. Ini digunakan untuk berbagi atau sharing file dalam suatu jaringan terhadap berbagai host. Yang terakhir, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan untuk web browsing. Kemudian kita akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja TCP/IP. Yang pertama, datagram dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth atau lebar frekuensi, di mana data tersebut akan dikirimkan. Kemudian, pada lapisan TCP, data tersebut akan dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Misalnya, seperti cara mengarahkan data tersebut ke tujuannya, cara merangkai kembali ke bagian-bagian data tersebut jika sudah sampai ke tujuannya, dan sebagainya. Setelah datagram dibungkus dengan header TCP, datagram tersebut akan dikirimkan kepada lapisan IP. IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan headernya sendiri pada datagram tersebut. IP lalu mengarahkan datagram tersebut ke tujuannya. Kemudian, komputer penerima akan melakukan proses-proses perhitungan. Ia memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang dia terima. Yang terakhir, jika kedua perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman dan datagram akan dikirimkan kembali oleh pengirim. Kemudian dapat dilanjutkan oleh saudara Ari. Ya, terima kasih kepada saudara Ano, dan di sini saya akan menambahkan saja yang tadi saudara Ano bicarakan, yakni adalah kelebihan TCP/IP. Kelebihan TCP/IP adalah protokol yang bisa diarahkan, artinya ia bisa mengirimkan datagram melalui rute-rute yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada jaringan serta dapat membantu jika jaringan mengalami kegagalan. TCP/IP dapat mengarahkan data melalui jalur lain. Dalam artian ini, kita jika membuat suatu alamat TCP/IP itu bisa tidak hanya satu alamat, jadi jalurnya itu bisa bervariasi. Dalam contoh, kita mau ke Unjani, kita dari Baros bisa lewat Baros langsung dari tol bisa, maupun dari ke Pasar Baros bisa muter dulu ke mana. Nah, padahal intinya mah sama. Tapi dalam kasus ini rutenya itu lebih dominan, yang dianggap lebih mudah, lebih cepat, dan tidak terganggu oleh jaringan lain. Tapi namun misalnya nantinya rute tersebut terdekat ada mengalami gangguan, otomatis
nantinya akan melakukan kalau ininya mah mengganti jalur menjadi jalur arteri lah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki mekanisme pengiriman data handal dan efisien. Nah, seperti yang disebutkan tadi, jadi mobilitas kecepatan pengiriman data itu lebih cepat ya, lebih cepat dan efisien. Efisien di sini mencangkupnya banyak sekali, dari efisien waktu, dari efisien biaya pun juga juga enak gitu dari banding dengan yang lain. Kemudian bersifat open platform atau platform independen, yaitu tidak terikat oleh jenis perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Di sini perlu dijelaskan, jadi intinya IP TCP ini dia itu bisa berjalan tanpa sebuah perangkat atau apapun. Yang penting itu ada koneksi sama jaringan, sama alamat juga. Nah, itu udah bisa terhubung TCP/IP tersebut. Kemudian selanjutnya, karena sifatnya yang terbuka, TCP/IP bisa mengirimkan data antar sistem-sistem komputer yang berbeda yang menjalankan pada sistem-sistem operasi yang berbeda pula. Jadi dalam hal ini kita bisa saling bertukar antara komputer 1 dengan komputer 2, komputer 3. Jadi saling terintegrasi antara komputer itu. Dan itu pun jaraknya tuh bisa tak terhingga mungkin ya. Karena TCP/IP ini kalau misalnya satu alamat IP udah kita masukkan berapapun perangkat yang masuk satu alamat sudah terintegrasi dalam satu itu. Jadi seperti contoh, kalau misalnya di gedung, salah satu gedung kita dari komputer 1 lantai 1 sampai paling atas bisa saling terkoneksi gitu. Kemudian TCP/IP terpisah dari perangkat keras yang mendasari protokol ini dapat dijalankan pada jaringan Ethernet, token ring, X,25 dan bahkan melalui sambungan telepon. Lalu ada TCP/IP menggunakan skema pengalamatan yang umum, maka semua sistem dapat mengirimkan data ke alamat sistem yang lain. Dalam hal ini, walaupun dia pengalamatannya yang umum, secara database dia tidak akan tidak akan dicuri lah, atau masih dalam jangkauan aman. Tidak seperti nirkabel ya. Nirkabel kalau misalnya ini bisa dihack atau gimana, tapi kalau misalnya ini kemungkinan besar untuk dihack itu kecil karena dia mainnya masih sangat aman lah. Sangat aman untuk TCP/IP ini. Kemudian ada kegunaan TCP. Yang pertama, menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Jadi secara media manapun dia bisa saling berintegrasi dengan yang tadi yang saya sebutkan, ada perangkat, alamat, sama koneksinya, dan itu juga udah bisa saling berinteraksi. Kemudian yang kedua ada protokol transport berjalan pada end system. Maksudnya transport di sini dia adalah pergerakan data. End system itu tidak ada akhirnya, jadi secara kontinu terus, jadi terus menerus sampai dengan nantinya itu pada alamat IP-nya itu dia ada salah satu program atau sistem gimana gitu ya, dia menghentikan dan baru itu dia bisa mengakhiri sebuah TCP/IP itu. Yang ketiga, pengiriman file atau transfer. File transfer protokol FTP memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirimkan ataupun menerima file komputer jaringan. Karena masalah keamanan data, maka FTP seringkali memerlukan nama pengguna atau username dan password. Meskipun banyak juga FTP yang dapat diakses melalui anonymous alias berpassword
Dan seperti itu. Jadi kalau dalam pengaplikasiannya itu seperti ini ya, seperti bank lah, kita transfer antar bank gitu. Jadi kita harus puas dulu nih yang penerimanya siapa nih, misalnya si A dia mau transfer ke si B, kita harus jelas dulu siapa namanya, nomor rekeningnya berapa. Nah, pada kasus ini juga sama, dia harus jelas dulu supaya nantinya dia tidak salah pengiriman atau tidak, biar pas lah intinya mah. Kemudian selanjutnya ada remote login. Network terminal protokol Telnet memungkinkan penggunaan komputer dapat melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam suatu jaringan. Jadi hal ini berarti bahwa pengguna menggunakan komputer sebagai perpanjangan tangan dari komputer jaringan tersebut. Lalu ada komputer mail, digunakan untuk menerapkan sistem elektronik mail. Seperti ini ya, kalau misalnya sekarang itu seperti Gmail lah, sama aja seperti gitu, seperti Gmail. Jadi kita mau mengirim pesan ke Gmail, nanti muncul sesuai alamat emailnya apa gitu. Kemudian ada Network File System atau NFS maksud saya. Pelayanan akses file jarak jauh yang memungkinkan klien-klien untuk mengakses file-file pada komputer jaringan jarak jauh walaupun file tersebut disimpan secara lokal. Seperti ini ya, seperti Google Drive. Seperti Google Drive prinsip kerjanya. Jadi kita misalnya mau mengirimkan suatu file di Google Drive gitu misalnya. Nah, nanti di Google Drive itu bisa di-share gitu. Nanti kita tinggal hubungin aja nomor yang bersangkutan, ini link Google Drive-nya, nanti silahkan di-download. Nah, selanjutnya kayak gitulah. Kemudian ada remote accession, memungkinkan pengguna komputer untuk menjalankan suatu program di dalam komputer yang berbeda. Biasanya berguna jika pengguna menggunakan komputer yang terbatas, sedangkan ia memerlukan sumber yang banyak dalam suatu sistem komputer. Ada beberapa jenis remote execution. Ada yang berupa perintah-perintah dasar saja, yaitu yang dapat dijalankan dalam sistem komputer yang sama, dan pada pula yang menggunakan prosedur remote call system yang memungkinkan program memanggil subroutine yang akan dijalankan di sistem komputer yang berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang namanya prosedur remote call system, yang dimana dia seperti ini ya, seperti kalau di programmer gitu, kalau di microcontroller itu seperti ada panggilan. Jadi harus ada panggilan dulu baru dia bekerja. Tapi ada pun juga yang tidak, jadi dia langsung bekerja tanpa harus dipanggil gitu, seperti microcontroller sih, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada nama servers, nama database, alamat yang digunakan pada internet. Menjalankan mengenai penggunaan protokol nama server yang bertujuan untuk menentukan nama host di internet atau alamat yang tadi ya. Kemudian contoh TCP/IP ada 2 di sini ya, seperti contoh yang pertama, sebuah network mempunyai IP address 026.104.0.19 itu dapat ditulis dengan 26.104.0.19. Nah, di sini bisa kita dilihat walaupun dia menghilangkan angka 0 di depannya, tapi dia tidak bermasalah. Yang penting 0 nggak apa-apa di depan, tidak ditulis. Tapi kalau misalnya angka 1 dan seterusnya harus ditulis, karena jika tidak ditulis itu udah beda lagi artinya. Seperti kita belajar matematika lah ya gitu ya. Menerangkan adanya host dengan IP address nomor 104.0.19 dalam network yang termasuk kelas A. Jadi alamat yang tadi saya sebutkan itu seperti inilah ya, seperti
apa namanya tuh, pengajegan. Jadi suatu tempat gitulah. Jadi misalnya kalau misalnya seperti kartu perdana lah, kartu perdana kita pakai handphone, pakai kartu perdana, misalnya udah tertarik, udah ada ya, misalnya 0813 berarti itu Telkomsel, kalau misalnya 089 itu Tri. Nah, dilanjutkan ke sininya ada seperti apa namanya, berapa gitu, dia menentukan wilayah seperti Jawa Barat atau gimana. Nah, itu sama penggunaannya seperti ini. Kemudian yang kedua ada IP address 128.66.12.1 menunjukkan alamat IP host 12.1 di dalam network nomor 128.66 yang termasuk dalam kelas B. Setelah sesuai sama ya seperti yang saya tadi sebutkan tadi. Kemudian juga ada manajemen koneksi TCP. Pada startup koneksi, satu, klien mengirim kontrol TCP CYN ke server dan memberikan sequence number inisial. Kedua, server menerima TCP CYN dan membalas dengan kontrol syntax yang menyatakan telah menerima SYN, mengalokasikan buffer, menghasilkan sequential number untuk ke klien. Jadi di sini tuh seperti ini ya, seperti apa ya namanya ya, seperti verifikasi gitulah. Kalau misalnya kita menggunakan medsos nih, menggunakan media sosial, kita harus daftar dulu, kita harus login dulu, mengisi database dulu, lalu dikirimkan ke salah satu server pusat. Setelah server pusat, dia akan memberikan nomor verifikasi seperti itulah ke nomor kita. Nah, kalau udah masuk ke ada nomor verifikasi, kita tinggal masukin nomornya, lanjutkan, dan setelah itu proses akan diproses dan nantinya kita udah bisa menggunakan layanan tersebut. Seperti itu contohnya sih, sama saja. Pada saat menutup koneksi, satu, klien mengirimkan kontrol TCP VIN ke server. Dua, server menerima VIN dan membalas dengan ACK, menutup koneksi dan mengirimkan VIN ke klien. 3. Klien menerima VIN dan membalas ACK, masuk pada masa menunggu balasan ACK terhadap dari server. 4. Server menerima ACK dan koneksi tertutup. Nah, seperti yang disebutkan tadi pertama ya, kita harus verifikasi dulu. Mungkin di sini saya akan memberikan contoh seperti kita mau tutup rekening bank lah. Kalau kita mau tutup rekening bank kan kita harus datang ke banknya dulu, kita proses dulu. Nah, nanti kalau misalnya udah disahkan oleh bank, baru bank itu menutup rekening kita. Ya, sama halnya sih seperti ini. Sama seperti itu. Oke, paling segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.